Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Gua. Jenderal militer klan 10.000 orang, Ha Gomyung, itulah sosok yang memimpin kelompok kecil yang saat ini tengah menghadang murid-murid Gunung Gua. Dengan santainya, ia pun berkata, "Oh, wahai murid Gunung Gua, akhirnya kita bertemu lagi. Padahal belum lama sejak terakhir kali kita bertemu, yaitu saat peresmian Aliansi Kawan Surgawi. Kala itu mereka datang untuk memberikan selamat dan dipimpin langsung oleh pimpinan klan, yaitu Jang Il-so. Tapi saat ini situasinya sedikit berbeda, dan siapa sangka kita akan bertemu lagi secepat ini." Baekhyun pun bertanya, "Jadi sebenarnya apa yang kau inginkan?" Nah, ada banyak sekali hal yang disampaikan oleh Ha Gomyung, tapi poinnya satu, ia ingin membalas dendam, mata dibalas mata. Semua itu karena murid-murid Gunung Gua telah jauh-jauh datang ke wilayah mereka dan bahkan menghabisi dua anggotanya. Terlepas siapa yang benar, siapa yang salah, dan siapa yang memulai pertempuran, pada akhirnya mereka yang dikalahkan adalah anggota klan. Apalagi saat ini secara terang-terangan murid-murid Gunung Gua memasuki wilayah mereka, yang mana itu hampir sama dengan menyatakan perang secara terang-terangan. Dan perkataan Ha Gomyung langsung direspon oleh para elit sebagai bentuk perintah. Secara perlahan anggota klan yang dibawa oleh Ha Gomyung pun mulai bergerak mendekati murid-murid Gunung Gua. Sebenarnya Baekhyun ingin bernegosiasi dengan Ha Gomyung karena mungkin ada sedikit kesalahpahaman. Masalahnya Ha Gomyung menolak negosiasi apapun, mengingat apa yang telah dilakukan oleh murid-murid Gunung Gua di markas mereka. Jika Ha Gomyung membiarkan mereka pergi begitu saja, maka seluruh dunia akan menertawakan klan 10.000 orang yang tidak bersikap apapun saat anggota klan mereka dibantai tepat di wilayah mereka sendiri. Hingga pada akhirnya Chung Myun yang sedari awal hanya diam, kini mulai melangkah maju. Lalu ia pun berkata sambil mengeluarkan pedangnya, "Aku sudah tidak ingin berdebat lagi. Jika kalian ingin berperang, maka majulah. Aku tidak akan segan-segan menghabisi kalian semua." Sorotan matanya, aura yang dikeluarkan benar-benar membuat Ha Gomyung terdiam. Ya, ia adalah sosok naga ilahi Gunung Gua yang agak berbeda dengan apa yang pernah ia lihat sebelumnya. Dan dari seluruh penilaian, hanya ada satu kata yang bisa difikirkan oleh Ha Gomyung: berbahaya. Sosok di hadapannya sangatlah berbahaya, sama halnya dengan pimpinan mereka Jang Il-so. Memang Jang Il-so meminta agar naga ilahi Gunung Gua dibiarkan karena ia termasuk bagian dari rencananya. Tapi siapa yang akan membiarkan seekor anak harimau tumbuh dan pada akhirnya akan membahayakan mereka saat harimau tersebut dewasa? Jadi mau tidak mau Ha Gomyung pun mengambil langkah berbeda dari apa yang telah dipersiapkan oleh pimpinan mereka. Ha Gomyung pun memerintahkan seluruh bawahannya untuk menyerang murid-murid Gunung Gua, di mana dengan aba-aba Chung Myun, murid-murid Gunung Gua juga telah bersiap. Tapi belum bentrokan dimulai, sebuah ledakan pun terjadi dan dari suatu tempat terdengar suara yang familiar. Ya, ternyata itu adalah Jang Il-so. "Kau melakukan suatu hal yang bodoh. Bukankah sudah kubilang untuk tidak melakukan hal seperti ini, Gomyung?"
Kedatangan Jang Il-so yang begitu tiba-tiba dan juga mencolok tentu saja mengejutkan setiap pihak, tidak hanya Gunung Hua, bahkan dari klan 10.000 orang itu sendiri. Karena Jang Il-so bahkan sampai membuat anggotanya terluka saat menghentikan pertarungan tersebut. Lalu ia pun bertanya kepada anggota tersebut, apakah kau baik-baik saja? Sebenarnya adalah hal yang wajar jika mereka protes kepada Jang Il-so karena telah melukai anggotanya sendiri. Tapi mereka tidak memiliki keberanian untuk mengatakan hal tersebut. Tentunya karena tidak ada yang berani menentang Jang Il-so. Jadi, walaupun itu adalah kesalahannya, mereka akan menganggap jika merekalah yang salah. Bahkan, mereka yang terluka sampai berkata jika mereka baik-baik saja. Setelah perbincangan kecil tersebut, Jang Il-so pun menghampiri Ha Gomyung lalu berkata, "Gomyung, siapa yang memberikanmu perintah untuk menggerakkan pasukan tanpa seizinku?" Jang Il-so terus memojokkan Ha Gomyung dengan kata-katanya yang mana sulit bagi Ha Gomyung untuk membantah apa yang dikatakan oleh Jang Il-so. Walau demikian, Jang Il-so tetap memaafkan Ha Gomyung karena mungkin ia memiliki alasan yang kuat. Tapi tetap saja Jang Il-so memperingati Ha Gomyung. Padahal Ha Gomyung sangat mengetahui jelas apakah yang direncanakan oleh Jang Il-so. Tapi ia malah memilih untuk melanggar apa yang telah direncanakan. Ha Gomyung ingin menjelaskan alasannya, tapi Jang Il-so menghentikannya dan berkata akan mendengar penjelasan tersebut nanti. Setelahnya Jang Il-so pun berkata kepada Chung Myun yang intinya ia meminta maaf atas kesalahan anggotanya yang tidak mendengarkan perintah pimpinannya, karena kesalahan anggota adalah kesalahan pimpinannya juga. Tentunya apa yang dikatakan oleh Jang Il-so terdengar seperti omong kosong di telinga murid-murid Gunung Hua. Ia bahkan melontarkan kata-kata yang tak berguna dan tentunya itu membuat Chung Myun jengkel hingga pada akhirnya Jang Il-so pun menanyakan hal yang sensitif, yaitu apa yang dibawa oleh Chung Myun. Lalu Chung Myun pun menjawabnya, ini adalah semangat Gunung Hua. Jawaban tersebut malah membuat Jang Il-so tertawa terbahak-bahak. Apa? Semangat Gunung Hua? Tentunya itu membuat murid-murid Gunung Hua nampak begitu jengkel. Tapi Baekhyun mulai mengkalkulasi apa yang akan terjadi jika pertarungan benar-benar dimulai. Dari sudut pandangnya, tentunya kerugian besar akan diderita oleh mereka. Pertama, lawan mereka adalah monster, yaitu Jang Il-so dan para elit klan 10.000 orang yang tentunya akan sangat sulit sekali untuk dihadapi sekaligus. Situasi saat ini benar-benar lebih membuat Baekhyun frustasi dibanding saat berhadapan dengan kultus iblis di Istana Laut Utara, karena kemungkinan kekalahannya sangatlah nyata. Jadi pada akhirnya Baekhyun pun membuat sebuah keputusan. Ia pun berbisik kepada Chung Myun, saat pertarungan dimulai maka aku akan menahan mereka dan kau larilah. Jangan sampai tubuh milik leluhur kita dan juga buku seni bela diri Gunung Hua jatuh ke tangan mereka. Tentu saja Baekhyun sangat meyakini kemampuan Chung Myun, tapi saat ini akan sulit bagi Chung Myun untuk menghadapi Jang Il-so dan juga para elit lainnya secara bersamaan. Jadi lebih baik meminta Chung Myun untuk melarikan diri dan mengamankan leluhur dan juga buku-buku milik Gunung Hua. Tapi Chung Myun malah menanggapi perkataan Baekhyun dengan candaan. "Dongryong, sepertinya kau sudah sedikit dewasa, tapi tenanglah,
tidak akan ada yang mati. Dan kalaupun ada, itu adalah mereka, bukannya kita. Dan saat itu pula, setiap murid Gunung Gua nampaknya telah bersiap untuk memulai pertarungan. Tapi yang terjadi setelahnya benar-benar mengejutkan. Alih-alih memerintahkan bawahannya untuk bersiap, Jang Il-so malah menyuruh mereka untuk membuka jalan. Ya, walaupun saat ini posisi klan 10.000 orang yang paling diuntungkan, tapi entah kenapa Jang Il-so lebih memilih membiarkan murid-murid Gunung Hua untuk pergi. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Gua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.